Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membahas tentang expanding edit submodality ya. Jadi lanjutan dari edit submodality. Perkenalkan, nama saya Aris, saya sebagai master coach di sini. Kita sudah ada di expanding edit submodality. Kemarin kita baru saja menyelesai basic NLP 11. Minggu depan tentang marketing langit ya. Habis itu kita ada banyak program NLP lagi, bisa dilihat, nanti bisa diikuti. Nah, sekarang apa beda, ini pendahuluan dulu ya, nanti akan saya jelaskan lagi ya. Jadi apa beda edit submodality dan expanding edit submodality ya. Nah, jadi kalau edit submodality itu justru yang gambar atau suasana yang jelas kita bikin tidak jelas mungkin atau menjadi hampa. Ya, ini biasanya yang negatif ya, trauma, fobia, atau kejadian apa-apa itu dibikin, diedit menjadi kosong ya, atau buram, atau hampa. Nah, expanding adalah sebaliknya ya. Kalau tadi edit submodality disebut juga compressing edit submodality ya, kemudian disingkat jadi edit submodality. Nah, kemudian yang sekarang kita pelajari sekarang adalah expanding edit submodality, yang tidak ada menjadi ada ya, yang tidak jelas menjadi jelas, yang kecil menjadi besar. Nah, jadi prinsipnya mirip, hanya saja di balik prosesnya. Hanya saja expanding ini sedikit lebih sulit daripada compressing. Karena compressing itu barangnya sudah ada, kejadiannya sudah ada, tinggal dirubah nilainya, sistem representatifnya. Kalau ini betul-betul nggak ada, gitu loh. Jadi agak sulit ya, tantangan juga nih ya expanding, gitu ya. Karena kita belajar menguatkan visualisasi kita. Jadi itu kira-kira perbedaannya. Nanti akan saya jelaskan, saya ulang lagi sedikit tentang edit submodality ya. Nah, jadi kita punya rekaman mental ya. Nah, rekaman mental itu bisa membuat kita terpuruk ya. Bisa lihat dari gambar-gambar sini gitu ya. Kemarin tahun lalu sebelum masa pandemi ya. Jadi ada seseorang sekeluarga, ayahnya tiba-tiba masuk penjara gitu ya, dan istri sama anaknya ingin bunuh diri. Nah itu kan dia ada rekaman mental ya, yang apalagi yang dua putra putrinya paling bungsu. Nah seperti itu. Jadi ada rekaman mental. Nah lihat dari gambar-gambar sini udah kira-kira seperti apa ya rekaman mentalnya. Pikiran untuk bunuh diri atau dia melihat, walaupun bisa dia pikiran sendiri, bisa kejadian pada keluarga terdekatnya, bisa juga dia lihat tidak sengaja ya kecelakaan di jalan atau apa-apa seperti itu. Nah, dan sebaliknya rekaman mental justru bisa membuat kita berdaya ya. Ada sesuatu yang kita lihat yang baik-baik saja ya. Atau kalau kita kembali melihat rekaman mental itu, kita kembali bergembira gitu ya. Lucu-lucuan, senang, kembali momen-momen yang bahagia ya. Ataupun rekaman mental yang bisa kita ciptakan, belum ada ya, kita ingin punya rumah seperti ini gitu ya, atau kita ingin jalan-jalan ke sini ya, naik haji Yerusalem. Nah itu disebut dengan kita menciptakan ya rekaman mental untuk yang baru. Nah ini seperti gambar yang saya mundurkan lagi. Nah gambar yang kanan ini ya, yang tidak ada menjadi ada ya, menjadi jelas. Kemudian atau yang tadinya tidak jelas menjadi jelas, nih gambar yang kanan ya. Nah, jadi rekaman mental itu bisa membuat kita terpuruk, bisa membuat kita berdaya ya. Nah, sekarang kita pelajarin, kita mengulang lagi. Nah, ini memang harus terus-terus diulang ya, karena memang prinsip cara kerja pikiran ada sistem representatif adalah seperti ini ya. Ya, gambar di kiri adalah realita eksternal. Ya. Realita eksternal itu semua data lengkap. Ya. Kalau kemudian dia memasuki realita internal ada di pikiran kita melalui filter, distortion, dan dilation ya. Nah, filter itu kita kemarin sudah belajar, tergantung dari perjalanan hidup kita, pelajaran apa yang kita dapat, pengalaman yang kita dapat, ya, agama apa yang kita anut, ya, sistem kepercayaan yang kita anut. Yang di luar itu akan ditolak atau dihapus, dilation. Ya, yang tengah-tengah itu bisa distortion, ya, artinya bisa berbeda.
tergantung sudut pandangnya, distortion seperti itu. Nah, nanti kita memainkan adanya di sisi realita internal, sehingga bisa mengubah realita eksternal, gitu ya. Jadi cukup ya. Jadi cukup kita merubah map yang ada di dalam pikiran kita, lihat kalimat yang paling bawah, maka tiba-tiba di luar sana jadi berubah, dunia itu jadi berubah ya. Gitu loh. Jadi ada orang melihat ya, dunia ini indah, tapi ada orang yang melihat dunia ini runtuh ya, seperti kiamat. Nah, jadi dunia itu netral. Yang ada adalah semua ada di sistem representasi yang ada di dalam pikiran kita. Nah, seperti itu. Jadi kita mudah sekali. Nah, sekarang kita mengedit ada apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita edit aja gitu, seperti itu. Dan editnya kita bisa detail. Seberapa detail, seberapa kuat, nah, itu adalah seberapa kita bisa mengeditnya. Jadi di sini kalau kita ada yang tipe melankolis nih atau otak kiri banget, itu bisa mengeditnya lebih jauh ya. Nah, tapi kalau di sini yang tipe koleris atau tipe otak kanan, editnya biasanya nggak terlalu jauh. Seperti itu. Dia mengebayangkan bisa, tapi begitu detailnya kurang bisa. Nggak apa-apa, kita kombinasikan aja semuanya, kita bermain di hal-hal yang positif, yang optimalisasi apa yang kita punya. Ya, jadi saya ulangin lagi, jadi existing yang di luar ya, apalagi kalau yang negatif ya, negatif itu kita harus memperkuat, mengedit, memperkuat filternya, kita hapus, kita hapus, kita hapus, kita hapus, sehingga menjadi sederhana atau kalau bisa menjadi hilang ya, atau hapus hanya rasanya saja. Gitu loh. Sebaliknya kalau bisa juga informasi yang sedikit. Nah, kita kembangkan, kita expanding jadi informasi yang banyak. Jadi kalau matematika disebut dengan ekstrapolasi ya, diperbanyak. Nah, informasi sedikit, tapi kita bisa tambahkan ini, tambahkan rumah di sini, tambahkan orang di sini, tambahkan suaranya, gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Realita eksternal dengan realita internal. Nah, jadi karena realita eksternal itu bukan area kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar sana, di dunia sana ya. Yang bisa kita mainkan adalah, kita bisa edit adalah realita internal kita. Ya. Kemudian disebut dengan sistem representasi itu adalah indera-indera yang ada di dalam tubuh kita. Kita mengenal ada 5 indera ya, indera penglihatan. Jadi itu adalah sistem representasi kita untuk melihat ya, visual. Ada juga indera pendengaran, ya, sistem representasi kita untuk mendengar. Ya, indera perasa, sistem manusia untuk merasakan ya, panas, hangat, dingin ya, bahagia, sejuk, pelukan, belayan, nah gitu ya. Ada juga indera pengecap dan indera penciuman ya, lidah, rongga mulut, dan hidung. Nah, sebagai itulah panca indera kita. Nah, jadi itu disebut dengan sistem representasi. Nah, kita bisa memainkan ada di sana. Nah, kita expanding sistem representasi ini juga kita bisa gunakan untuk bisnis kita ya. Kita menambah rasanya, rasa makanan kita ya, asinnya kita tambah, asamnya atau kita berkreasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi kita bisa mengedit seperti equalizer ya untuk sistem suara ya, yang tidak mengenal teknis ya, kira-kira terima aja ini adalah equalizer sistem sound system, salah satu bagian dari sound system kalau kita punya ya, kita bisa equalizer, kita bisa mengedit dari frekuensi terendah sampai frekuensi yang tertinggi yang bisa didengar oleh pendengaran manusia ya. Nah, gitu loh. Kalau sistem representasi kita biasa-biasa aja, di sini kurang ngaruh ya. Tapi kalau yang canggih itu misalnya seperti dirijen ya. Dirijen itu sistem representasi auditornya kuat sekali ya. Dia nada ketinggian dikit, kerendahan dikit, terlalu keras, terlalu rendah dia tahu gitu loh. Gitu ya. Dulu kan saya SMP, SMA suka ikut konser gitu ya. Dulu guru piano saya Widya Kristianti, saya pernah diajak ikut konser. Nah, kalau kita lagi latihan, ya, kita salah satu orang aja salah, konduktor itu bisa tahu ada di mana arahnya, luar biasa ya, gitu loh.
dari 20 orang pemain biola ada satu gesek salah gitu ya, dia langsung tahu, langsung nengok gitu ya, mukanya langsung berubah. Nah, itu kuatnya di auditori. Nah, jadi di sini kita tidak sempurna semuanya ya. Ada di sini tipe visual, maka kita akan kuat di visualnya ya. Tipe auditori, kita akan kuat di auditori. Pas kita mengedit gitu loh. Auditori itu kuat ya, suara bassnya, suara lengkingannya, suara orang marah-marah, suara 3 dimensi, stereonya ya. Yang kurang kuat di visual mungkin nanti akan kesulitan ya pas membayangkan seperti ini bergeraknya, ditambahkan warnanya, tapi nggak apa-apa. Kita bermain di area yang kita kuat aja ya. Yang kuat di kinestetik tuh kuat di kinestetiknya, rasa bahagia, rasa takut, rasa senang ya. Ada mulut asam di mulut kita dan sebagainya. Nah, kinestetik itu sebenarnya dibagi dua lagi, olfactory dan gustatory ya. Cuman kadang-kadang disebut dengan VAK atau juga VAKOK ya, seperti itu. Nah, jadi kita tentang modality ya. Nah, modality itu modal itu tadi ada 5 ya, atau 3 deh. Ya, ada 3 atau ada 5 boleh ya. Sebenarnya 3 tapi dikembangkan jadi 5 ya. 3 itu apa? Visual, auditory, dan kinestetik. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan ya. Sorry, kita dengar sama kita ucapkan sama yang nomor 2. Nah, itu yang kita main, yang dimainkan oleh sang sutradara. Nah, kita contoh ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang submodality NLP, saya ingin mengajak Anda bicara tentang jauh berapa pertanyaan disebut ini ya. Lebih asik mana sih nonton film di bioskop? Ya, layar bioskop yang besar, sound systemnya bagus ya, Dolby atau HDX, HDTX ya, dengan nonton film di layar HP. Ya, udah beda sensasinya, nuansanya gitu ya, dan sebagainya. Nah, sensasi sudah beda. Kemudian sekarang jika gambarnya kita buat hitam putih, suara kita buat kecil, sensasi beda ya, rusak. Seperti itu. Bagaimana juga kita nonton di HP, internetnya ada gangguan gitu ya, putus-putus, udah beda. Seperti itu ya. Jadi membuat film ya itu adalah kita permainan dari elemen gambar, elemen suara, sudut pandang, ya, dan sebagainya. Detail sekali. Sutradara itu luar biasa detail, sampai hal-hal detail, gitu ya. Nah, ternyata walaupun udah berusaha detail, kadang-kadang kesalahan tetap ditemukan, gitu ya. Kayak dulu Superman atau cerita zaman dulu, film-film cerita tentang nuansa zaman dulu, tapi di kejauhan ada, di atasnya ada kapal terbang lewat gitu ya. Nah, itu waktu itu luput terlihat dari sang sutradara. Misalnya seperti itu. Dia udah berusaha detail, udah periksa sana sini, luput juga, tapi nanti ada netizen yang melihat itu kecil apa itu, dibesar-besarkan ada pesawat terbang. Masa zaman perang Romawi ada pesawat terbang di belakangnya? Nah, seperti itu ya. Nah, walaupun kita berusaha detail bisa juga luput. Ya. Nah, kemudian dari detail aman kita akan menjadi beberapa warna aja. Kalau kita pernah edit warna di HP ya, edit gambarnya ada. Selain mau memainkan warna, pilih warna, bisa juga pilih hitam putih, gradasi, atau nuansanya nuansa morning, nuansanya warm ya, nuansanya apa, atau nuansanya kelam ya, dan sebagainya. Itu bisa dimain. Itu sudah begitu kita mengedit, maka orang melihat foto itu sudah berbeda sensasinya, rasanya. Nah, seperti itu juga mengedit ya. Terus brightness-nya, kontrasnya. Nah, itu kita baru bicara warna. Nah, warna penglihatan itu disebut dengan modality. Nah, untuk mengedit di bawah penglihatan itu ada disebut dengan submodality. Ya, submodality adalah salah satunya warna. Submodality yang lain adalah kecerahan. Submodality lainnya adalah kekontrasan, ya, kemudian dan sebagainya, ya, termasuk nanti jauh, dekat, ya, kemudian apakah burem atau ini, bahkan dalam kalau kita suka fotografi, bahkan sengaja ya, yang kita fokuskan kita tajam, yang kita tidak fokuskan latar belakang atau yang lainnya kita bikin burem, boleh. Nah, itu namanya mengedit submodality ya. Modality-nya ada penglihatan kita, submodality aja detail-detail kecil gitu ya. Atau yang lainnya kita bisa hitam putih, yang mau kita fokuskan kita jelas kita bikin berwarna boleh juga.
gitu ya. Ya, suara juga ya, suara. Kita kan bermain sekarang ini kebanyakan cuman volume aja ya. Apalagi HP kita cuma main volume. Tapi kalau orang yang auditory atau musikal banget ya, seperti konduktor yang saya bilang tadi, dia bermainnya udah equalizer ya. Equalizer yang barnya itu ada 20, ada 50. Kita geser-geser kayaknya nggak ada perbedaan. Nah, itulah perbedaan antara sensitivitas telinga dia ya. Mereka sangat sensitif, sensitif. Ya, kita pempeng cuma bermain bassnya kita besarkan, kita kecilkan, terus apa namanya treble-nya kita naikkan, kita turunkan, volume udah gitu ya. Nanti ada ambience, ada yang lain sebagainya masih. Jadi itu disebut dengan submodality. Kemudian timbrenya, warna suaranya. Setiap orang kan warna suaranya berbeda. Nah, kita dari kita keluarga misalnya berlima atau berempat atau bersepuluh terekam sama pikiran kita suara orang tersebut ya. Dari dalam kamar orang itu berbicara, kita udah tahu dari warna suaranya itu siapa, karena berbeda ya. Nah, itu dari warna suara ya, dari timbre gitu ya. Nah, kemudian yang alinea 3 ya, juga bisa, tadi udah kita bicara gambar dan suara. Nah, sekarang bisa juga sudut pandang ya. Sudut pandang. Nah, kita bisa dari sudut pandang ini, sudut pandang sebaliknya, sudut pandang dari kanan, 90 sudut dari kiri, atau berputar ya, kayak Matrix itu kan berputar ya. Nah, itu film pertama yang fenomenal. Habis itu iklan banyak menggunakan cara Matrixnya, film itu diputar. Kemudian apa? Kadang-kadang film itu, kamera itu mengajak penonton menjadi pemainnya, sudut pandang pemeran utama, asosiasi gitu ya, penglihatannya. Nah, kadang-kadang kamera dimainkan dari sudut pandang yang di luar pemeran utamanya, disebut dengan disosiasi. Kita udah belajar ya. Nah, jadi permainannya seperti itu. Lihat begitu detailnya apa namanya, permainan submodality. Ya, jadi efeknya sudah berbeda. Kita melihatnya. Perbedaan sudut pandang kita sudah belajar di basic NLP 1 tentang reframe ya. Nah, sekarang dengan ini kita mempunyai sensasi berbeda lagi. Kita sudah belajar reframe, sekarang kita belajar edit submodality. Oke ya. Yang sudah pernah belajar coaching ya, atau mentoring atau counseling ya, sama ya. Kita mulai merasakan dari sudut pandang orang tersebut, orang lain dan sebagainya. Ya, nah ini tadi ya. Jadi kita informasi lebih detail. Nah, ini masih dan lain-lain ya. Warna aja bisa hitam putih berwarna. Mana dominannya? Jadi boleh ya, kalau orang ingin suasana pagi, maka dia dominankan warnanya kuning atau sedikit oranye. Ya, kalau kita edit di gambar tuh, di foto kita, habis motret kita pakai morning misalnya gitu ya. Atau luas gambarnya. Ya, luas gambarnya selayar HP atau selayar bioskop, udah beda ya. Jaraknya bagaimana ya, terang gelapnya bagaimana. Lihat kalau film Batman dan lain-lain, banyak mainnya di gelap ya, betul-betul gelap. Sering kadang-kadang kita kurang jelas, emang sengaja suasananya seperti itu. Atau film horor ya, auditori bagaimana suaranya, jarak suaranya. Nah, jarak suaranya itu penting juga ya. Kalau kita detail dan kita sensitif di auditori ya, suara seperti itu, suaranya ada di mana ya, di depan, di belakang, atau sekeliling, atau bergemuruh, atau sayur-sayur terdengar, atau hening sama sekali dan sebagainya ya. Kinestetik juga bagaimana tekanannya ya. Tekanannya bisa tekanan sentuhan, bisa tekanan rasa ya, bisa tekanan emosi ya, dan sebagainya gitu ya. Halus, kasar, arah rasa ya, atau terus menerus. Kadang-kadang intensitasnya juga ya, rasa itu intensitas terus, atau sebentar ada jeda, terus ada jeda ya, sebentar ada jeda dan sebagainya. Nah, jadi ini sebenarnya untuk submodality ini kalau kita mau urut terus bisa belasan, puluhan, atau ratusan ya. Nah, mungkin bisa lebih banyak lagi. Ya, nah ini kita disebut dengan struktur, ya, struktur modality, struktur pikiran manusia. Jadi kualitas modalitas itu berpengaruh pada emosi,
ya, dan emosi itu mempengaruhi keputusan, dan akhirnya keputusan mempengaruhi tindakan, ya. Nah, maka ini kita di sini di expanding edit submodality supaya kita mengedit submodality supaya mempengaruhi keputusan dan akhirnya mempengaruhi tindakan, ya. Jadi beda ya. Nah, TV juga TV biasa, TV yang gambarnya detail ya, LED apa-apa semua udah beda, dengan sostimnya udah beda ya. Semua juga warnanya juga kualitasnya dan sebagainya. Oke, jadi pikiran kita pun bisa kita mainkan intensitasnya dari submodality dinaikkan atau diturunkan ya, dihapus atau ditambahkan. Itu akan menghasilkan emosi yang berbeda. Nah, itu yang disebut dengan edit submodality ya. Nah, semua praktisi memerlukan ini untuk kliennya ya, bagi diri sendiri atau konseling atau coaching atau mentoring ya, atau consulting dan sebagainya, semua memerlukan keahlian ini ya. Sayang sekali kalau tidak menguasai edit submodality polos-polos aja gitu. Ngomong-ngomong ngobrol tapi tidak menguasai yang gitu ya. Seorang consulting tidak menguasai submodality, dia ngomongnya lurus-lurus aja di permukaan. Apa yang kamu rasakan gitu, apa-apa dia tidak masuk mengedit di dalamnya ya. Untuk coaching ya, walaupun dia tidak mengedit tapi bikin pertanyaan supaya timbul apa yang dia rasakan ya. Nah, biar dia coach kita mengedit pikirannya sendiri. Nah, jadi ingat ya, kalau coaching itu berbeda. Jadi coach itu yang melakukan. Nah, kalau kita sudah nyuruh, berarti kita kalau tidak konseling kita menjadi mentor. Ya, nah, jadi perlunya coach itu menguasai edit submodality, apalagi expanding edit submodality. Ya, jadi teknik ini untuk melakukan perubahan submodality sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, ini fenomena submodality ya. Nah, di sini kalau kita tipe kinestetik, lihat ada gambar jeruk nipis ini ya, kita tutup mata ya, kita rasakan jeruk nipis ini masuk ke dalam mulut kita ya, kita kunyah-kunyah ya. Asem banget, kecut asem gitu ya. Nah, ya. Bagi yang tipe kinestetiknya kuat, maka akan keluar air liur sekarang gitu ya, saat ini juga. Padahal tidak ada, jeruk nipis tidak ada. Nah, kita sedang mengedit pikiran kita sendiri ya. Kita memeluk anak kita. Nah, ini ada di puncak gunung seperti ini ya. Nah, ada di gini, kita bayangkan kita ada di situ ya. Nah, telapak kaki kita akan ser-seran ya. Gimana kalau jatuh, jantung apa-apa. Nah, itu kita pikiran kita mengedit rasa. Padahal saat itu tidak sedang kejadian. Kita kan ada di sini sekarang ya. Di depan layar komputer, bukan di area sana. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan kejadian ya, yang lainnya tadi trauma, fobia, dan sebagainya. Nah, kita sudah belajar ini, tapi nggak apa-apa, kita latih lagi ya. Nah, kita latih caranya sama. Nah, tolong duduk seperti di gambar ini, ya. Kemudian di atas kita tentukan satu titik di atas lutut kanan sebagai tombol hot button ya. Ya, kita praktik lagi yang dulu udah, biar ingat ya. Nah, tolong kita ambil satu trauma atau fobia ya yang ada. Ambil satu peristiwa. Silakan kita tutup mata. Oke, pertanyaannya dari saya ya. Apakah gambar itu besar atau kecil? Ya. Jauh atau dekat? Berwarna atau hitam putih? Fokus atau tidak? Ya, apakah ada suaranya? Apakah hening atau samar-samar atau jelas? Ya, apakah kejadian itu ada baunya? Apakah kejadian itu ada rasanya ya? Oke, sekarang kita ulang, kita mulai edit ya. Nah, nanti editnya adalah kita merubah submodality kita ya dengan menekan tombol di atas
di atas lutut kita dengan jempol telunjuk tangan kita ya. Kita tekan sedetik aja, tek, lepas gitu ya. Oke, sekarang saya saya guide lagi. Apakah gambar tadi besar atau kecil? Oke, kalau sudah kecil nggak apa-apa. Kalau besar, kita kecilkan sebesar kertas A4 ya. Oke, silakan tekan tombol di atas lutut kanan. Oke, nah gambar yang di hadapan kita tiba-tiba menjadi kecil ya. Yang besar menjadi kecil seukuran A4. Gitu ya. Nah, kemudian apakah gambar itu berwarna atau hitam putih? Ya, kalau sudah hitam putih nggak apa-apa ya. Kalau berwarna silakan tekan tombol hot button-nya. Tiba-tiba yang berwarna menjadi hitam putih. Oke, bagus. Nah, sekarang apakah gambar tadi jelas, fokus, atau buram? Kalau sudah buram, nggak apa-apa, biarin. Nah, kalau fokus ya, walaupun sudah hitam putih dia fokus, silakan tekan tombolnya dan tiba-tiba menjadi buram. Oke. Kemudian, apakah ada suaranya? Kalau suaranya jelas, kita tekan jadi samar-samar. Ya, misalnya ada suara hinaan, suara apa gitu ya. Caci maki dan sebagainya. Oke. Kalau samar-samar kita tekan lagi menjadi sunyi. Oke, bagus. Nah, kemudian apakah ada baunya? Ya, bau amis, ya, bau darah, bau busuk dan sebagainya ya. Kalau tidak ada nggak apa-apa, kalau ada tolong dekat sehingga bau itu menjadi hilang. Ya. Kemudian apakah ada rasa di lidahnya? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada misalnya asin, sepet, ya, memuakkan apa-apa dan sebagainya. Kalau ada bikin mau muntah, ya. Kalau ada kita tekan jadi hilang. Oke. Dan terakhir apakah ada rasa negatif di hati kita ya? Oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada kita tekan jadi hilang. Oke. Dan terakhir adalah tadi kan gambar itu dekat dan ukurannya A4 ya. Kita tekan terakhir, belum yang terakhir ya, kita tekan dia tiba-tiba jauh mundur 1 kilometer di depan kita. Dia mundur tiba-tiba jauh ya. Kertas itu jadi mengecil 1 kilometer dia terbang. Nah, kemudian terakhir adalah kita tekan kertas itu tiba-tiba menjadi robek, hancur seperti debu dan terbawa angin ya. Oke, kalau sudah buka mata. Nah, saat kita sudah membuat, kita sudah melakukan edit submodality atau compressing edit submodality ya. Kita cacah, kita hilangkan, volume kita turunkan, intensitasnya kita turunkan ya. Misalnya dari 10 atau dari 8 turunnya ke berapa ya? Turunnya ke 3, ke 2 atau bisa ke 0 ya. Biasanya jarang langsung ke 0, harus dilakukan beberapa kali. Gitu ya. Nah, oke, itu kita melakukan edit submodality ya. Nah, edit submodality itu kita melakukan disebut juga compressing submodality. Nah, sekarang kita mulai belajar lanjutannya yaitu expanding edit submodality ya. Jadi yang belum ada kita bikin jadi ada. Ya, yang lemah kita bikin jadi kuat. Yang samar-samar kita bikin jadi jelas dan sebagainya. Nah, kita menjadi sutradara pada sistem representasi kita sendiri. Kita mau seperti apa, melihat sudut pandangnya dari mana, ya, ada suara apa saja, gambarnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, kalau nengok sekeliling ada apa, di atas ada apa, di bawah apa-apa, kita pijak apa, pijakan kita goyang atau tidak, atau kokoh, ya, dan sebagainya. Apakah ada suara angin dan sebagainya, ada hewan dan sebagainya, ada gemercik hujan, ada suara beradunya ranting pohon dan daun dan sebagainya. Nah, inilah kita yang menjadi sutradara pada sistem representasi pikiran kita sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, expanding edit submodality adalah kita menjadi sutradara pada pikiran kita sendiri.
Nah, oke, tadi pada edit submodality atau disebut dengan compressing edit submodality, kita buat dia menjadi lemah, bahkan menjadi tidak ada sama sekali ya. Lihat ya, kita edit jadi besar, jadi kecil, dari berwarna jadi hitam putih, ya jadi jelas, jadi tidak jelas dan sebagainya. Ya, mungkin tidak sekali hilang, tapi beberapa kali kita melakukan compressing edit submodality, lama-lama dia menjadi hilang. Nah, mungkin tidak sekali ya. Tadi turun jadi 10, jadi 8, 8 jadi 8,25, besoknya 8,25 jadi 7, besoknya lagi 7 jadi 6, 6 langsung drop jadi 4 dan sebagainya. Bisa jadi tidak 0, bisa jadi cuma setengah atau 1. Tapi bagus ya, banyak juga yang 0 juga. Seperti itu. Oke, nah expanding sebaliknya, dari yang tidak ada dijadi ada, yang tidak jelas dijelaskan, ya, yang tidak ada yang tidak detail dibikin detail, ya. Ada daunnya, ada anginnya, pohonnya agak miring, tertiup angin, ya, ada daun-daun berterbangan, ya, dan sebagainya. Gitu, ada orang lalu lalang atau ada siapa saja di situ. Nah, itu loh. Jadi kalau kuat visual, dia akan bisa detail secara visual. Nah, sudah terbayang ya kita menjadi sutradara ya. Kemudian dari auditori juga ya. Nah, suaranya suara apa saja. Yang tadi tidak aja sunyi atau lemah, ya kita perkuatkan ya. Tentu saja ini semua yang mendukung keinginan kita ya, supaya kita jadi semakin kuat. Ya, suaranya apa-apa, suara siapa saja, apa yang dia atau mereka ucapkan, ya. Terus ada suara riuh apa, atau ada suara angin, ya, desiran angin, rintik hujan dan sebagainya, atau ada suara motor lalu lalang dan sebagainya. Itulah. Nah, tadi ya, kalau kita kuat di auditori, kita bisa mengedit sebanyak mungkin auditori. Nah, kalau perlu orang ini mengatakan apa, orang itu mengatakan apa, selamat ya, aduh tercapai juga ya, atau apa seperti itu. Nah, kalau kita orang kinestetik, nah inilah ahlinya ya, gitu loh. Ini kinestetik ahli memainkan rasa, ya. Kita timbul rasa senangnya, rasa bahagianya, rasa wah gitu ya, berbunga-bunganya seperti itu. Nah, diedit seperti itu. Nah, olfactory juga dan gustatory ya. Ada penciuman harum bunga ya, bunga melati atau apa harum ya, boleh ya kalau kita kuat di olfactory. Gustatory juga ya. Nah, gustatory ini prasyarat ya kalau kita main di kuliner ya, tahu itu, oh ini kebanyakan garam ya, ini perlu sambalnya tipe apa, asam, pedas, dadakan dan sebagainya, atau konturnya ya, konturnya seperti ini, cara gorengnya, cara masaknya seperti itu. Nah, menjadi masing-masing kita, jadi nggak usah khawatir, kita tidak perlu menguasai semuanya ya. Kita kuatnya ada di mana, kita bermain di situ aja. Tapi mudah-mudahan dengan berjalan waktu, dengan kita melatih ini, lama-lama kita semakin ahli ya, semakin menguasai 3 atau 5 ini. Seperti itu ya. Itu disebut dengan expanding submodality. Ya, nah jadi kita akan berlatih sekarang. Nah, tadi lebih gampang ya, sekarang kita sedikit sulit ya. Jadi kita pilih satu objek ya. Objek itu yang kita inginkan apa? Boleh suatu situasi yang kita inginkan situasi itu terjadi. Ya, boleh juga kejadian. Ya, boleh juga lokasi itu di mana. Kita ada di mana saat itu ya. Waktunya kapan? Siapa atau sama siapa aja, atau apa, kalau tidak ada siapa apa ya, atau kita juga prosesnya, kita bisa melakukan expanding editability adalah prosesnya yang kita edit ya, atau hasil akhirnya. Jadi boleh ingat kemarin waktu saya tulis saya tulis tentang akselerasi ya. Kemarin Mbak Feni tanya tapi nggak ada di grup ini ya. Akselerasi itu kita bisa mengedit prosesnya. Boleh kita melakukan proses asosiasi atau disosiasi. Nah, proses asosiasi adalah kita tiba-tiba semangat ya.
Kita tiba-tiba cepat bergerak cepat, tidak menunda apa-apa. Kita melakukan proses asosiasi ya. Jadi jadi walaupun kita belum melakukan, tapi lama-lama kita bisa menjadikan seperti itu. Ya. Kemudian begitu juga kalau kita hasil akhir tiba-tiba kita boleh yang kita edit hasil akhirnya. Ya, ingat ya, waktu teknik goal settings ya. Begin with the end in mind. Jadi boleh. Ya, jadi hasil akhir itu mirip seperti tipe kuda, prosesnya mirip seperti tipe keledai. Tapi apapun ya, seperti itu kita boleh. Ini mungkin masih dan lain-lain gitu ya. Coba masing-masing untuk saat ini kalau ada ya boleh kita mau mengedit yang kita inginkan seperti apa, yang kejadian yang ingin kita raih ya, kejadian di masa depan. Saya kasih waktu 1 menit, tolong pilih. Boleh situasi, boleh kejadian, boleh lokasi, boleh waktu, boleh siapa, apa, seperti ya. Tadi gambar apa aja boleh. Saya kasih waktu 1 menit, silakan pilih. Sebelum kita melakukan praktek expanding ya. Boleh prosesnya ya. Misalnya tadinya kita bergeraknya lambat ya, menunda ya. Kita bayangin kita edit diri kita, semangatnya naik ya, kecepatannya naik, powernya naik, dan sebagainya boleh. Atau kita edit hasil akhirnya. Kalau akselerasi yang tadi pencapaian segini kita naikkan hasil akhirnya boleh, gitu ya. Ini kita satu kejadian dulu, satu objek dulu. Oke, 20 detik lagi, silakan pilih-pilih. Oke, kita mulai ya. Silakan tutup mata ya. Kita mulai mengexpanding, mengedit visual kita ya. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat visualisasi apa yang kita inginkan tadi ya. Tadi kita bayangkan apakah gambar itu jauh ya. Oke, kalau jauh silakan kejadian itu kita tekan tombolnya menjadi dekat ya, sekitar 5 meter di depan kita. Kita tekan tombol di kanan, di atas lutut kanan kita. Oke. Kemudian gambarnya apakah kecil atau besar? Ya, misalnya kecil, seukuran layar HP ya. Yang kita inginkan kejadian tentang kita atau orang lain atau situasi apa-apa, kita tekan tiba-tiba menjadi besar ya, sebesar selebar layar bioskop. Nggak apa-apa, masih buram apa-apa nggak apa-apa, masih bingung-bingung nggak apa-apa. Oke, kemudian jika gambar itu hitam putih, kita tekan tiba-tiba gambar itu berwarna. Oke, kalau gambar itu buram ya, misalnya kamera 2 megapiksel kan buram ya. 2 megapiksel ukuran layar bioskop tuh berem ya. Nah, tiba-tiba kita tekan perjelas jadi 100 megapiksel atau 1000 megapiksel. Jelas banget seperti bioskop. Ini yang kurang bisa nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Karena ini kalau bukan tipe visual agak kesulitan ya. Tapi berusaha aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau gambar itu 2 dimensi seperti layar bioskop, kita jadikan 3 dimensi. Jadi kita masuk di kejadian tersebut ya. Tadi kita sedang nonton di layar, sekarang kita tiba-tiba kita masuk di kejadian, kita menyatu dengan gambar itu. Jadi, oke. Dan terakhir kalau gambar itu diam, picture ya, kita tekan, gambar itu jadi bergerak. Ya, orang lalu lalang, angin bergerak, daun bergerak dan sebagainya. Oke, kita selesai mengedit visual kita expanding ya. Yang jadi tidak ada menjadi ada, tadinya lemah menjadi kuat. Nah, sekarang kita expanding, edit auditorinya ya.
Kalau tidak ada suaranya, kita akan ciptakan suara seperti apa yang kita inginkan. Suara percakapan apa, orang yang ingin mengatakan apa terhadap kita, ya. Misalnya memuji atau apa-apa, bertepuk tangan dan sebagainya, atau yang membuat suasana nyaman, ada semilir angin, apa-apa juga boleh, ya. Kalau sunyi, tolong dibikin ada suaranya, walaupun samar-samar. Oke. Nah, kemudian suara samar-samar itu kita tekan lagi menjadi jelas, ya. Yang jauh menjadi dekat. Dan terakhir, ya, kalau tadinya suaranya mono, ya, kita bikin jadi stereo. Jadi jelas, ya, di telinga kanan kiri kita. Dan sebagainya, ya. Kalau kita tipe auditori, kita bisa bermain lebih jelas lagi, ya. Kelengkingannya dan sebagainya. Oke. Kemudian kita mengedit kinestetik kita, rasanya, ya. Kalau tadinya hampa, yang kita hadirkan, kita edit rasa apa yang kita ingin, ya. Ingin hadirkan rasa senang, bahagia, terus sangat bersemangat, atau yang kita tambahkan, ya. Silakan tekan tombolnya. Oke, sekarang kita hadirkan rasa kinestetik yang lain, ya. Apakah ada sentuhan, ya, ada tepukan ke bahu kita, ya, ada salaman, ya, atau belayan, atau pelukan, silakan ditambahkan. Atas prestasi misalnya. Oke, kita sudah selesai mengedit, expanding kinestetik kita. Nah, sekarang kita mengedit olfactory, ya, rasa ada di lidah. Ya, kalau ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, ya. Kalau ada, tadi di lidah kita hampa, mulai ada rasanya, ya. Rasa menyenangkan, ya. Rasa asin, pedas, atau apa. Kalau nggak ada hubungan dengan ini, nggak apa-apa, ya. Kalau ada aja. Oke. Kemudian yang terakhir adalah, apakah ada rasa yang kita cium melalui indera hidung, ya. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau ada ingin tambah bau melati, harum apa, ya, di tepi pantai, apa-apa gitu loh. Bau setelah hujan, kalau ada, boleh. Oke, kalau sudah, silakan buka mata, kita sudah selesai. Ya, kita sudah melakukan expanding edit submodality, ya. Jadi tentu saja ini kebalikannya, ya. Nah, darinya 0 di dada menjadi 10, ya. Hitam putih jadi berwarna, buram jadi jelas, kecil jadi besar, jauh jadi dekat, ya. Suara jauh jadi dekat, suara samar jadi jelas, ya. Bau, ya, kebalikan. Ini belum saya edit, maaf, ya. Ada jadi hilang, ya. Hilang jadi ada, ya. Biasa jadi menyenangkan. Nanti saya edit. Nah, jadi tadi seperti ini, ya. Nah, tentu saja ini dilatih, ya. Kita mengedit, ya. Sutradara itu kan pekerjaan lama, ya, pekerjaan detil. Nah, jadi kita melatih, kita melakukan pekerjaan yang detil, ya. Tentu saja ini akan lebih cocok, lebih detil jika kita tipe otak kiri dan tipe melankolis, ya. Walaupun kalau tipe otak kanan sama yang lainnya, ya, nah itu nggak usah khawatir, ya. Kita lakukan sebisa kita, berkreasi, ya. Berkreasi kita bisa, ya. Keuntungannya otak kanan lebih mudah untuk bervisualisasi gitu. Cuman mungkin detailnya kalah seperti itu. Ya, masing-masing bermain di yang kita mampu, ya. Kalau kita tipe visual, kita kuatkan di visual detailnya gitu, ya. Lama-lama karena dilatih, lama-lama kita akan bisa 5-5-nya ini, ya, karena dilatih gitu, ya. Oke, kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Probo. Ya, Pak, ini kalau yang expanding attitude modality ini melatih kita berasosiasi berarti, Pak, ya? Boleh asosiasi, bisa Kalau disuasi. bisa disosiasi juga, ya, Pak, ya? Bisa, kan kita melihat diri kita di depan, lagi ngapain.
Iya, maksud saya berarti transfer dari disosiasi ke asosiasi kan, Pak? Boleh, ya boleh. Hasil akhirnya kan, Boleh. kalau yang edit modality kebalikannya kan, Pak? Dari Ya, asosiasi ke disosiasi. iya. Emang Betul ya, Pak ya? ya, ya, Konsepnya terbalik ya, Pak ya, ya? ya. Emang sebaiknya sih jadi asosiasi karena kita jadi kuat kan, nah, jadi menyatu sama kita gitu loh. Dari kuat, Ya, ingat kan tadi, merasakan gitu, Pak ya? ya, waktu tadi gambar, gambar kan kita tiba-tiba masuk menjadi 3 dimensi kan. Iya, betul. Ya gitu ya, seperti Sensasinya lebih kuat ya, sensasinya Pak? ada lebih kuat ya. Jadi Iya. overall itu walaupun tidak menutup kemungkinan kita melakukan disosiasi, boleh aja kita melihat kita berlari-lari kencangnya boleh juga gitu loh. Atau kita lagi asosiasi kita berlari kita melakukan Iya. akselerasi. Tapi emang lebih kuat kita asosiasi kita masuk ke visualisasi atau ke permainan tersebut, ke kejadian tersebut ya. Makanya tadi visual 2 dimensi kita ganti jadi 3 dimensi kan gitu ya. Pak Brobo udah nangkep ya maksudnya. Iya. Pak, kalau bagi yang bukan tipe visual, pakai alat bantu, nggak masalah kan, Pak? Oke, Pak ya? Boleh gitu loh. Saya tunggu pertanyaan ini ya. Jadi kalau bukan tipe visual, ya, syukur-syukur kalau menguasai editing software ya, kita bantu Iya. kita edit pelan-pelan ya. Kita taruh foto kita di situ kan. Oke, nanti kita Iya, pikir-pikir iya. apa ya latar belakangnya mau apa ya? Harvard misalnya gitu ya. Atau tadi ya Iya. kita ada di tembok ratapan YouTube, Yerusalem, YouTube. ya boleh. Atau ada di Iya. Mekah, boleh. Terus apa lagi ya? Di sana ada siapa ya? Nah, kita tambahkan lagi. Jadi kita bantu visual karena bukan tipe visual itu agak kesulitan saat dia memejamkan mata. Pertanyaan ini memang saya tunggu gitu loh, Probo. Nah, jadi seperti itu nanti dia pas melakukan editingnya dia melihat. Iya. Nah, persis seperti kita belajar goal setting 4 Januari ya. Nah, kita mengedit dikit-dikit. Nah, kita kalau bisa lebih detail ya. Warnanya Iya. kita mainkan di film, di foto tersebut atau apa gitu. Nah, syukur-syukur kita bisa yang Pak Probo tadi bilang YouTube gambarnya jadi bergerak. Nah, kan gambarnya bergerak kan, Iya. nah, lebih lebih masuk lagi. Nah, Bukan seperti itu. Boleh. ada Apapun. hubungan dengan peta NLP juga, Pak, Oh yang pasti. menjauhi mendekati itu. Iya. Pasti ya. Jadi emang Iya. kita punya sifat ya. Makanya tadi kalau kalau apa namanya tadi kalau di sini kan kebanyakan untuk tipe mendekat ya. Kalau kita bilang expanding itu kebanyakan untuk tipe mendekat Iya. ya. Kalau itu Dekat. Iya. tipe menjauh waktu kita belajar yang compressing seperti itu. Gitu loh. Betul. Juga bisa Betul, betul, Pak. dan lain Iya. sebagainya gitu loh. Gitu Pak Probo. Iya. Nyambung, Pak ya. Nyambung semua, Pak Nyambung. ya. Setiap minggu kita nyambung Pak Probo ya. Pak Probo kan ngikut setiap minggu gitu. Potongan-potongannya Iya. nyambung. Kadang-kadang diulang kan. Karena saya pengulang itu supaya Iya. penguatan dari sudut pandang yang lain. Penguatan dari sudut pandang coaching, penguatan dari sudut pandang Iya. editability, penguatan dari sudut pandang meta linguistik, Iya. penguatan dari sudut pandang gitu kan. Dan sebagian itu penguatan-penguatan. Nah, seperti itu. Saya melakukan Iya. repetisi loh Pak Probo. Tapi dari sudut pandang Iya. lain. Pasalnya lebih solid, Pak. Betul, ya lebih solid Iya. ya, penguatan. Emang kadang-kadang kalau Iya. satu sisi kita belum nangkep, wawasannya belum luas ya. Tapi begitu kita ikut kelas yang berikutnya, wawasan kita Iya. hasilnya ditambah, kelas berikutnya ditambah seperti itu. Emang saya melakukan Iya. training NLP, saya metodenya seperti itu, puzzle-puzzle. Kita bergerak sudut pandangnya dari belakang, dari 90 derajat, dari 60 derajat, dari atas, dari bawah, dari sisi sini gitu ya, tambah-tambah gitu loh. Yang bisa menyimpulkan kita sendiri, gitu loh. Saya sendiri banyak ilmu SMP Iya, SMA betul, baru Pak. baru ngerasa manfaatnya, baru ngertinya sekarang. Oh dulu begini ya, seperti itu. Saya waktu integral itu baru tahu itu waktu SMA belajar integral, baru tahunya pas kuliah ternyata integral itu menghitung luas di bawah kurva, misalnya seperti itu. Iya, iya. Baik, Pak. Terima kasih. Dengan sama-sama. Yang lain silakan. Mungkin
Jadi kita boleh ya, kalau kemarin udah belajar apa ilmu kita masukkan di sini, kita perkuat seperti itu. Yang sudah belajar hypnotic language pattern atau meta linguistik apa kita boleh memasukkan di ucapan-ucapan yang diucapkan kita atau diucapkan orang lain. Virtual atau asli? Seperti itu. Nah, jadi banyak ya, banyak teknik yang seperti itu. Ya kan, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya. Silakan kita dibuka kameranya bagi yang berkenan dan kita melakukan sesi foto. Oke ya, kita foto yang pertama. Oke, masih ada yang buka ya. Oke, kita 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Lanjutnya kita bisa diskusi tanya jawab di WA Group ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Mas Ari. Ya, masih.